Ya saya seperti ini Mas, saya orang desa, basic saya sebetulnya kan bukan politik praktis Mas. Guru Bu ya? Ya, saya itu guru. Saya nggak mungkin punya uang Mas, saya hanyalah seorang mitra Atin waktu itu Perias Manten 14 Februari Ya. kita sudah mengadakan pesta demokrasi. Apa nanti pemilu 2004 targetnya seperti apa? Saya tidak muluk-muluk Mas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat 8 kursi. Pilpres di Bojonegoro ini seperti apa? Di lapangan itu begitu saya menyebut Pak Prabowo itu antusias sekali. Apa debat Pilpres kemarin sangat mempengaruhi hasilnya? Itu semuanya sudah antusias ya Bu, apalagi Pak Gibran ternyata orangnya cerdas sekali, tidak sesuai apa yang dirumorkan. Saya ingin membawa Gibran ke sini, masih cita-cita. Mungkin kita berkolaborasi nanti. Di bawah kepemimpinan saya, Bu Mitra Atin, harapan kami masyarakat semakin cinta kepada Golkar. Oke, selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Podcast. Tamu kita hari ini adalah Ibu Mitra Atin, yaitu Ketua DPD Golkar Bojonegoro. Apa yang akan kita bahas nanti lebih lanjut kita akan menyapa Bu Mit. Selamat siang. Selamat siang Mas Kozin, terima kasih. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena mungkin saya perdana ya berada di acara podcast Radar ini. Siap menerima pertanyaan, siap menerima masukan, siap menerima bimbingan dan arahan. Apalagi ini nanti akan disaksikan oleh pecinta-pecinta radar dari Radar Channel ya Mas ya? Iya. Radar Channel ini. Terima kasih Mas. Oke Bu Mit. Bu Mit ini adalah Ketua DPD Golkar Bojonegoro. Bu Mit ini memasuki, ini kan sudah tahun politik. Kalau kita tahun depan, ini kan sudah masuk tahun depan dan akan sudah mulai kontestasi politik. Mungkin Bu Mit bisa diberikan gambar seperti apa pileg tahun ini itu seperti apa, pemilu tahun ini seperti apa, mungkin masa-masa kampanye itu sesengit enggak gitu. Ya, terima kasih Mas Kozin. Kita tahu bahwa tanggal 14 Februari kita sudah mengadakan pesta demokrasi di mana seluruh warga masyarakat Bojonegoro, rakyat tanda kutip, itu berhak dipilih dan berhak memilih. Nah, saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar, kalau dalam hal persiapan ini kita sudah lama Mas. Jadi intinya Partai Golkar ini di dalam menyapa masyarakat bukan hanya pada saat akan pileg. Di saat kita menyapa kader ataupun tim sukses istilahnya, bukan hanya pada saat pileg, tetapi kita sudah punya komunitas dari kader partai itu, dan kita bahkan mungkin 3 bulan kita sering ketemu dari masing-masing tim ses yang ada di lapangan. Jadi kalau Mas Kozin tadi tanya, apakah sesengit apa sih kan itu ya? Sesengit apakah pemilu ataupun masa kampanye pada pemilu ini? Jadi kalau saya rasa tidak ada sengit Mas. Enjoy. Kan kita tahu bahwa Bojonegoro ini sangat kondusif. Semuanya kan selalu bersinergi, selalu berkolaborasi, dan kunci dari keenjoyan, kunci dari keharmonisan, kunci dari kekondusifan itu sebetulnya dalam diri kita sendiri. Iya, kalau diri kita itu merasa bahwa orang itu kok jawili aku, orang itu kok nggak suka sama aku, itu akhirnya menjadi suasana yang tidak kondusif. Jadi suasana kondusif itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri dulu, baru itu secara luas. Jadi kalau saya merasa dari secara internal partai kita kondusif, dari luar partai dan luar partai pun kita kondusif kepada sesama koalisi, bukan koalisi ya, ini belum koalisi ya. Kepada sesama internal partai kita kondusif, dan juga kepada teman selain partai kita juga kondusif. Di lapangan misalnya sudah ada hak mereka untuk ke partai yang lain, ya tidak apa-apa. Yang penting di dalam politik ini kan kita bisa menarik simpati masyarakat. Nah, masyarakat itu, pasar masyarakat yang dibutuhkan apa sih? Nah, kita harus bisa menjual partai kita untuk masyarakat. Tetapi menjual bukan hanya jualan, tetapi kita harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memikat hati. Iya. Jadi intinya kita harus bisa memikat hati masyarakat. Ini loh Partai Golkar. Partai Golkar itu usianya sudah 59 tahun.
Jadi saya rasa partai yang sudah dewasa, dan saya merasakan bahwa di Partai Golkar ini sistem organisasinya sangat kuat, sistem kaderisasinya juga sangat kuat. Seandainya di Partai Golkar itu sistem kaderisasinya tidak kuat, saya tidak mungkin jadi ketua DPD Partai Golkar, Mas. Iya, karena waktu itu kan saya belum jadi apa-apa ya, jadi ketua DPR itu saya belum jadi ketua DPD Partai Golkar loh ya. Nah, tetapi karena mungkin dari segi DPP itu melihatnya satu kader, dua potensi untuk meraih suara, dan alhamdulillah saat ini selama saya menjabat, selama saya jadi ikut kontestan politik di Partai Golkar ini, suara saya terbanyak terus. Alhamdulillah. Oke, Bumit, Golkar ini sejak beberapa tahun yang lalu kan selalu tinggi suaranya, ya. Pernah menjadi ketua DPR. Kemarin ini juga menjadi pimpinan. Apa nanti pemilu 2024 targetnya seperti apa? Jadi gini, Mas, Golkar itu 2 periode menjadi pimpinan DPR, termasuk jadi ketua DPR pada masa Pak Tamam, masa Pak Talha, sekarang ketua FKUB Pak Tamam, masa Pak Talha, dan dengan saya, Pak Sigit PAW. Pak Sigit PAW 2 kali setelah ditinggal beliaunya Pak Talha wafat. Pak Sigit itu mengganti antar waktu. Terus setelah saya ikut pemilu kada, Pak Sigit juga PAW. Nah, ini merupakan cambuk 2019 ini merupakan cambuk yang sangat berat bagi saya, Mas. Karena habis pemilu kada, terpautnya kan tidak lama. Iya, tidak lama. Habis pemilu langsung pemilu kada. Jadi masa transisi, apalagi kita di pihak yang kalah. Tetapi saya masih bersyukur saat ini Partai Golkar masih nomor 2 setelah pemenang pertama. Pemenang pertama adalah PKB, suara terbanyak kedua adalah Golkar. Tetapi dengan sistem sandek kemarin Golkar kursinya turun. Jadi kita itu gemuk, Mas. Dapatnya 1 gemuk di masing-masing dapil, ya, karena sistem sandek tersebut. Kan hitungan rumus ada rumusnya. Jadi kita gemuk. Jadi contohnya seperti di dapil saya 4 itu tinggal berapa sedikit. Di tempat Ibu Susi juga seperti itu. Jadi kita gemuk dari masing-masing dapil. Nah, saat ini konsen saya adalah bagaimana mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Mohon doanya, Mas Kosin juga seluruh warga masyarakat Bojonegoro, di bawah kepemimpinan saya, Bu Mitra Atin, harapan kami masyarakat semakin cinta kepada Golkar. Kalau cinta pada Golkar berarti kan memilih Golkar. Ya, insya Allah, ya saya seperti ini, Mas, saya orang desa, basic saya sebetulnya kan bukan politik praktis, Mas. Guru, Bu, ya? Ya, saya itu guru. Karena pendidikan saya dari guru dan IAIN Tarbiyah dan IKIP. Nah, setelah itu saya dicalonkan menjadi kepala desa, Mas. Saya pernah mencalonkan kepala desa itu tahun 2000. Terpilih, alhamdulillah. Dan waktu itu, Mas, yang sangat mungkin belum pernah ya ada yang seperti saya, karena yang mendanai waktu itu adalah masyarakat, pure masyarakat. Saya nggak mungkin punya uang, Mas. Saya hanyalah seorang Mitra Atin waktu itu perias manten, tetapi berkat organisasi ibu-ibu Majelis Taklim yang saya kelola, alhamdulillah saya terpilih menjadi kepala desa 2001. 2008 selesai, 2009 saya mencoba karena waktu itu tidak mundur tetapi cuti. Saya mencoba untuk ikut pemilu legislatif dari Partai Golkar. Alhamdulillah suara saya terpilih dan suara saya terbanyak se-Kabupaten Bojonegoro waktu itu. Nah, di dalam perjalanan menjadi kepala desa untuk periode yang kedua itu tidak ada rivalnya, Mas. 2005 saya pernah menjadi kepala desa Teladan, Jawa Timur. Dan ya enggak tahu ya, kepala desa yang pertama yang juara 1 adalah Sido Mukti. Yang nomor 2 saya bukan hanya Jawa Timur, Mas, tetapi nasional. Ya, nasional. Juara 1 itu kepala desa Magetan, desanya Sido Mukti, terus juara 2 dari Bojonegoro saya itu. Oke. Bumit, ini target Golkar ini berapa kursi? Saya tidak muluk-muluk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat 8 kursi. 8 kursi? Iya. Berarti berapa dapil? Kalau saya merasa ini tidak muluk-muluk karena apa? Sekarang ini ada 6 dapil, tambah 1 dapil. Minimal 1 dapil per
apa itu per dapil, 1 kursi per dapil insya Allah dapat. Begitu. Makanya saya karena ada tambahan dapil ini kan belum ada ya incumbent-nya. Nah, saya bismillah untuk meloncat. Sebetulnya dapilnya tetap 4, cuma wilayahnya berbeda. Ya, sekarang yang dulu sasaran saya adalah Tambak Rejo itu sejak saya masuk, alhamdulillah menang terus Golkarnya di Tambak Rejo. Nah, harapan kami ini sekarang dipegang anak saya. Kebetulan anak saya juga kepala desa dan kebetulan dia juga punya jabatan di Fatayat juga. Oh gitu. Ya. Ibu, strateginya apa nih? Golkar bisa mencapai 8 kursi. Kita punya strategi. Ini saat ini 5 Bu ya? Saat 5 ya? Sekarang 5 gemuk. Jadi Golkar ini nomor 2 setelah PKB Mas suaranya. Nah, PKB kan dapat 10. PKB 10. Kalau PKB 10 itu kan karena memang apa ya, pada waktu itu yang menjabatkan juga beliaunya kan punya kekuasaan. Bu Hana juga orangnya kan terbangnya tinggi, apalagi keberhasilan ini walaupun keberhasilan bareng-bareng tapi pasti tidak lepas dari partainya Bupati pasti tinggi ya? Kayak zaman Pak Yato dulu ya? Ya, oh beda, kalau Pak Yato dulu nggak tinggi. Oh nggak tinggi? Iya nggak, Golkar dulu yang tinggi. Oh iya. Nah tetapi kita harus bersyukur Mas, kita syukuri. Nah, strateginya apa? Kita selalu menyapa masyarakat. Kita selalu menyapa masyarakat dan kita harus bisa memanage dari para tim-tim itu, baik itu tim relawan maupun tim dari internal partai. Itu harus kita manage. Karena misal seperti tanaman Mas, tanaman itu kalau dibiarkan kan kering kerontang, tetapi kalau tanaman itu dipupuk, dirawat kan akan menjadi subur. Nah itulah program kami, prinsip kami di dalam memanage tim ini bukan hanya pada saat pemilu tahunan, tetapi kita sudah merawat kontinu. Oke, mohon doanya. Oke. Ibu ini selain sebagai ketua DPD Golkar juga ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Iya betul? Mas. Iya. Lagi gimana Bu? Pilpres di Bojonegoro ini seperti apa Ibu? Iya gini Mas. Pertarungannya seperti apa? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Jadi saya ini kemarin dari teman-teman partai koalisi Indonesia Maju, saya dapat amanah untuk menjadi ketua TKD Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini sebetulnya bagi saya adalah merupakan hal yang baru, karena kemarin itu saya hanya mengelola satu partai, tetapi saat ini kita bersama-sama bagaimana kita bisa berkolaborasi agar bareng-bareng bisa memenangkan Bapak Prabowo Gibran ini di Bojonegoro. Saya minimal harus, target kita minimal harus 60%. Kenapa saya bilang seperti itu Mas? Saya sudah keliling, segmen yang saya sasar adalah orang-orang yang di pedalaman, dan juga ibu-ibu, ibu-ibu majelis taklim. Bu Khofifah kan juga sudah muslimat kan sudah ikut Pak Prabowo ya. Nah kalau Bu Khofifah saat ini kan masih menjabat, beliaunya masih menjabat gubernur aktif, tetapi saya berpikir kok beliaunya juga mendukung Pak Prabowo walaupun beliaunya belum vulgar ya. Nah ini kok gak sampai Nah jadi ini kami sudah bersama relawan-relawan bergerak TKD bersama relawan untuk membuat kegiatan-kegiatan. Terus yang kedua, saya sebagai ketua TKD juga sudah belusukan setiap hari, bahkan saya upload di media sosial saya. Selalu saya upload di media sosial saya. Ternyata Mas, di lapangan itu begitu saya menyebut Pak Prabowo itu antusias sekali. Apalagi setelah kemarin melihat debat dari calon wakil presiden kita, Pak Gibran Raka yang sebelumnya saya deg-degan loh Mas, saya itu deg-degan. Banyak diremehkan. Oh lah ya, saya takutnya nanti Masya Allah kok piye kalau nggak bisa itu pasti yang namanya kita pendukung. Ternyata
Saya bahagia, saya bangga ternyata calon wakil presiden kita yang tadinya dianggap orang yang cupung, apa itu namanya, cupung apa-apa, ternyata beliaunya sangat mampu dan sangat bisa menguasai panggung. Apa debat pilpres kemarin sangat mempengaruhi hasilnya? Iya, pilihan, sangat mempengaruhi pandangan orang terhadap pasangan Prabowo Gibran. Kalau saya, Mas, saya kan bukan tim survei. Tetapi saya adalah pelaku. Saya pelaku ke bawah langsung turun ke bawah dari masing-masing kecamatan, Mas. Dan itu setelah kemarin aja saya di Sukosewu. Begitu saya nitip ini dapat titipan salam dari Pak Prabowo. Itu semuanya sudah antusias ya Bu, apalagi Pak Gibran ternyata orangnya cerdas sekali, tidak sesuai apa yang dirumorkan. Ternyata penampilan itu penampilan Gibran itu sangat memukau, dan saya rasa itu sangat punya gagasan, tetapi dia juga punya solusi. Nah, itu Mas. Jadi saya sangat optimis, doakan nanti Pak Gibran bisa ke sini. Nah, kapan kira-kira agenda? Ada nggak agenda? Ya ada dong. Gibran Pak Prabowo ke sini. Ya, saya ingin membawa Gibran ke sini. Masih cita-cita. Mungkin kita berkolaborasi nanti. Dengan kebetulan kita itu ada Pak Tamami jadi apa? Penasihat. Penasihat TKD provinsi kan. Saya ingin diskusi sama beliaunya kemarin. Belum, tapi ini mau diskusi sama beliaunya bagaimana bisa mendatangkan Gibran. Nanti ya kolaborasi Mas, kalau tidak kolaborasi bagaimana? Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Apa tantangan dan strateginya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Bojonegoro? Ya, jadi gini Mas. Ada tantangannya tidak? Dengan pasangan-pasangan yang lain sepertinya juga kuat juga. Iya, sekali lagi kita harus positive thinking. Kepada siapapun, baik dari pengusung. Di sini kan ada beberapa partai ya. Beberapa partai ada yang pengusung Amin, ada yang mengusung Ganjar, ada yang mengusung Prabowo. Nah, merasa kondusif atau tidak itu sekali lagi pada diri kita sendiri dulu. Nah, saya rasa insya Allah saya optimis karena kita 1 dari Golkar, 2 dari Demokrat, 3 dari Gerindra, 4 dari Gelora, 5 dari PSI, 6 dari Prima, 7 dari Golkar. Koalisinya Bu? Iya, koalisinya ada 9 PAN. Terus 8 siapa ya? Gelora, PAN, Gelora, pertama Gerindra, Golkar, Demokrat, terus PAN, terus Gelora, terus PSI, terus Prima, terus Garuda. Sudah apa belum ya? Nah, 8. 9 yang 1 apa ya? Partai baru Bu? Ya mungkin ya. Nah, itu jadi insya Allah kita selalu bersinergi Mas. Kita ada grup bagaimana langkah kita. Jadi walaupun kita belum membuat agenda yang besar, tetapi semuanya dari partai koalisi itu door to door ke masyarakat untuk mensosialisasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di 2019 kemarin kan Bojonegoro berapa persen Jokowi semua? 40 berapa gitu loh. 2019 kok? Oke. Semuanya kan Jokowi Bu. Jokowi. Tinggi banget. Apa nanti pemilihnya Pak Jokowi di Bojonegoro juga ke Pak Prabowo atau ke yang lain? Harapan kami ke Pak Prabowo. Oh gitu. Jelas harapan kami ke Pak Prabowo. Oke, Bu Mit, kalau gitu terima kasih banyak atas kedatangan di Radar Bojonegoro, Bu Mit. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan kepada masyarakat Bojonegoro. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kita dengan Bu Mit Atin. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada kita semua. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sangat apresiasi sekali kepada Radar Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan berita-berita yang positif bagi warga masyarakat Bojonegoro. Bagi seluruh warga masyarakat Bojonegoro yang kami cintai, yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami harapkan, mohon doa restunya untuk Partai Golkar, mohon doa restunya untuk Bapak Prabowo Gibran. Insya Allah Golkar menang, rakyat senang,
dan Prabowo Presiden 2024. Mohon doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.